Di sebuah desa terpencil bernama Desa Waringin Jati, hidup seorang pemuda bernama Ragil. Ragil dikenal pendiam, rajin, dan sangat sederhana. Ia tinggal hanya berdua bersama ibunya, Bulastri, di sebuah rumah tua di pinggiran desa, dekat dengan hutan kecil yang oleh warga sekitar disebut Alas Petak, sebuah hutan yang dipercaya menjadi sarang makhluk halus. Sejak kecil, Ragil sudah terbiasa mendengar cerita-cerita mistis tentang Alas Petak, mulai dari suara-suara aneh saat malam, hingga makhluk tak kasat mata yang sering menampakkan diri. Namun Ragil tak pernah menghiraukannya. Ia lebih memilih percaya pada apa yang bisa ia lihat dengan mata kepala sendiri. Suatu malam, saat Ragil pulang dari ladang setelah lembur bekerja, kabut tebal turun begitu cepat. Jalan setapak yang biasa ia lalui mendadak gelap dan dingin. Pepohonan di kiri kanan jalan seakan membungkuk, menutupi cahaya bulan yang biasanya membantunya melihat. Langkah Ragil melambat. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Meski saat ia menoleh, hanya kabut pekat yang ia lihat. Saat ia kembali berjalan, tiba-tiba dari balik kabut muncul seorang perempuan. Perempuan itu mengenakan baju putih panjang, rambutnya hitam legam tergerai sampai pinggang. Wajahnya begitu cantik, matanya berkilau kehijauan seperti batu giok. Perempuan itu menatap Ragil dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara meminta tolong dan menahan sesuatu. Perempuan itu berkata dengan suara yang lirih namun jelas, "Aku tersesat, bisakah kau menemaniku sampai keluar dari hutan ini?" Ragil terkejut. Ia menatap sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda kehadiran orang lain. Tapi hanya mereka berdua yang ada di sana. Hati kecilnya menolak. Ada rasa takut yang perlahan menjalar. Tapi tatapan perempuan itu begitu memohon, membuat Ragil tak kuasa berkata tidak. Dengan ragu, Ragil mengangguk. Ia menggandeng tangan perempuan itu, berjalan perlahan di tengah kabut. Tangan perempuan itu terasa sangat dingin, seperti menyentuh batu yang sudah lama terendam air. Mereka berjalan dalam diam. Hanya suara angin yang terdengar, mendesir di antara pepohonan. Setiap kali Ragil melirik, perempuan itu tersenyum. Senyum yang indah, tapi ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat bulu kuduk Ragil berdiri. Akhirnya mereka sampai di tepi hutan. Di sana, kabut mulai menipis, dan suara jangkrik kembali terdengar. Perempuan itu melepaskan tangannya dari genggaman Ragil. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Terima kasih telah menolongku. Sebagai balasan, aku ingin memberimu sesuatu." Sebelum Ragil sempat bertanya, angin berhembus kencang. Dedaunan berputar-putar membentuk pusaran kecil di sekitar kaki mereka. Perempuan itu mendekat, menatap mata Ragil dalam-dalam. "Kau ingin hidup lebih baik, bukan?" tanya perempuan itu. Ragil yang sejak lama hidup dalam kekurangan, hanya bisa mengangguk pelan. Perempuan itu tersenyum lebih lebar, memperlihatkan deretan giginya yang putih sempurna. "Kalau begitu, terimalah ikatan ini." Tanpa peringatan, perempuan itu meniupkan sesuatu ke wajah Ragil. Seketika, dunia di sekeliling Ragil berubah. Ia merasa seperti melayang, terombang-ambing dalam ruang tanpa batas. Suara-suara asing terdengar berdengung di telinganya, seolah ada ratusan bisikan yang berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Saat Ragil membuka mata, ia sudah berdiri di sebuah tempat yang asing. Langit berwarna merah tembaga, tanah di bawah kakinya terasa hangat dan berdebu. Di depannya, perempuan itu berdiri, kini dengan penampilan yang sedikit berbeda. Matanya bersinar terang, dan tubuhnya memancarkan aura kebiruan. "Aku bukan manusia seperti yang kau kenal," ujar perempuan itu dengan suara berat. "Namaku Raras. Aku berasal dari keturunan bangsa jin." Ragil terbelalak.
Tubuhnya membeku. Ia mencoba mundur, tapi kakinya seperti terpaku di tanah. Raras melangkah mendekat. "Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku memilihmu untuk menjadi suamiku." Kata-kata itu menghantam Ragil seperti petir. Ia menggeleng cepat, mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tak keluar. Raras hanya tersenyum. "Pernikahan ini sudah ditakdirkan. Kau telah menggenggam tanganku di batas dunia manusia dan bangsa kami. Itu artinya kau telah menerima ikatan ini." Dengan gerakan perlahan, Raras mengulurkan tangan. Dari telapak tangannya, keluar seuntai cahaya putih yang berputar dan melilit tubuh Ragil. Ragil berusaha melepaskan diri, berteriak meminta tolong, namun tak ada suara yang keluar. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan aneh bermunculan, berwujud seperti manusia tapi bermata merah menyala. Saat cahaya itu menembus dadanya, Ragil merasa jiwanya tercerabut dari tubuh. Dunia mengabur, pandangannya memudar, dan kesadaran perlahan menghilang. Di tempat lain, di dunia manusia, Bulastri terbangun dari tidurnya. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Ia bergegas ke pintu, menatap ke arah jalan setapak di tepi hutan. Namun yang ia lihat hanyalah kabut tebal yang bergulung-gulung, seolah menutupi sesuatu yang sangat kelam. Malam itu, Ragil terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia mendapati dirinya tergeletak di atas ranjang tua di rumahnya. Napasnya memburu, dada terasa berat. Ia menatap sekeliling, memastikan bahwa ia benar-benar sudah kembali ke dunia manusia. Namun ada yang aneh. Di sudut kamarnya, berdiri sosok Raras. Wajahnya tetap sama, cantik dan memikat. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Ragil bergidik. Raras menatapnya lembut, seolah tak terjadi apa-apa. "Aku sekarang menjadi istrimu, Ragil," ucap Raras sambil tersenyum. Ragil hanya bisa diam. Lidahnya keluh, pikirannya kacau. Ia ingin berteriak, melawan, atau sekadar bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tubuhnya tak mau menurut. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Sejak malam itu, hidup Ragil berubah. Keesokan paginya, Ragil mendapati sawah kecil warisan almarhum ayahnya tiba-tiba subur. Padi-padi yang dulu menguning lesu kini berdiri tegak, hijau, dan segar. Tak hanya itu, dalam waktu singkat, hasil panen Ragil menjadi buah bibir warga desa. Ia menjadi orang yang tiba-tiba berkecukupan, bahkan mampu memperbaiki rumah reot mereka menjadi rumah papan yang kokoh. Bulastri merasa heran, namun di sisi lain, ia juga bersyukur. Ia mengira semua ini adalah hasil kerja keras Ragil selama ini. Ia tak pernah tahu tentang keberadaan Raras, yang hanya bisa dilihat oleh Ragil. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat Bulastri tengah berzikir di ruang tengah, ia mendengar suara perempuan tertawa lirih dari arah kamar Ragil. Tawa itu begitu aneh, pelan, tapi menyeramkan. Bulastri mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaannya sendiri. Namun, kejadian itu terus berulang, malam demi malam. Tak tahan dengan kecurigaannya, Bulastri akhirnya mengajak Ragil bicara. "Ragil," ibu tanya, "siapa perempuan yang kau sembunyikan di kamarmu?" Tanya Bulastri suatu malam dengan suara bergetar. Ragil terdiam lama. Ia menunduk, tak berani menatap ibunya. Dalam hatinya, ia tahu kalau ia tak mungkin menceritakan kebenaran. Siapa yang akan percaya kalau ia bilang istrinya adalah jin? "Ibu, dia teman yang menolong Ragil," jawab Ragil pelan. Bulastri tak puas dengan jawaban itu.
Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan anaknya. Insting seorang ibu yang terasah selama puluhan tahun membuatnya yakin ada bahaya mengancam. Di malam berikutnya, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, Bulastri memberanikan diri mengintip ke kamar Ragil. Apa yang ia lihat membuat darahnya seketika membeku. Di dalam kamar itu, Ragil terlihat tertidur di ranjang. Tapi di atas tubuhnya, melayang sesosok perempuan dengan tubuh setengah transparan. Mata perempuan itu bersinar hijau. Rambutnya mengembang seolah-olah ia berada di dalam air. Dari mulut perempuan itu, keluar asap tipis yang perlahan masuk ke hidung Ragil. Bulastri menahan napas. Ia mundur perlahan, beristighfar dalam hati. Setelah itu, ia segera mencari pertolongan. Keesokan harinya, Bulastri menemui Mbah Sarpani, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki ilmu tinggi dalam menghadapi makhluk gaib. Mbah Sarpani mendengarkan cerita Bulastri dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk pelan. "Apa yang kau lihat itu benar," kata Mbah Sarpani. "Anakmu telah terikat dengan bangsa jin. Perkawinan silang seperti ini tidak bisa diputuskan sembarangan." Bulastri menatap Mbah Sarpani dengan mata memohon. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya takut Ragil kenapa-kenapa." Mbah Sarpani menghela napas panjang. "Ada satu cara, tapi risikonya besar. Kita harus memanggil dan menghadapi jin itu secara langsung." Malam harinya, Bulastri dan Mbah Sarpani datang ke rumah Ragil. Mereka membawa sesajen lengkap, kemenyan, bunga 7 rupa, dan air yang telah didoakan. Ragil menolak keras saat Mbah Sarpani hendak memulai ritual. Ia berkata, "Jangan ganggu dia. Dia tidak jahat." Namun Mbah Sarpani tetap bersikeras. Ia menaburkan bunga di sekeliling kamar Ragil, menyalakan kemenyan, dan mulai membaca mantra kuno dengan suara lantang. Tak lama kemudian, kamar Ragil bergetar hebat. Dinding-dinding tua berderak, kaca jendela bergetar seolah ingin pecah. Angin kencang bertiup dari arah dalam kamar, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Dari dalam kabut kemenyan, sosok Raras muncul perlahan. Namun kali ini wajahnya berubah. Matanya membara merah, giginya bertaring tajam, dan kuku-kukunya memanjang seperti cakar. "Apa yang kalian lakukan?" raung Raras dengan suara berat dan menggema. Ragil menjerit, mencoba berdiri dan melindungi Raras, tapi Mbah Sarpani segera membaca mantra lebih keras. Air doa dipercikan ke arah Raras, membuat makhluk itu mengerang kesakitan. Namun sebelum ritual selesai, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam lantai rumah, muncul tangan-tangan hitam berasap. Mereka meraih Ragil, menariknya perlahan ke dalam tanah. Ragil berteriak minta tolong, meronta-ronta, namun tak ada yang bisa melepaskan cengkeraman tangan-tangan itu. Bulastri menjerit histeris, mencoba menarik tubuh anaknya, sementara Mbah Sarpani tetap membaca mantra dengan suara bergetar. Tapi tangan-tangan itu terlalu kuat, menarik Ragil setengah tubuhnya ke dalam tanah. Dalam keputusasaan, Bulastri berteriak sekuat-kuatnya, memanggil nama Ragil, berharap ada keajaiban yang menyelamatkan anak semata wayangnya. Namun malam itu, nasib Ragil seakan sudah digenggam oleh dunia lain. Setelah peristiwa malam itu, rumah Ragil benar-benar berubah menjadi rumah mati. Bulastri jatuh sakit, tubuhnya lemah, sering melamun, dan tak jarang menangis tanpa sebab. Tidak ada lagi suara tawa atau doa yang terdengar dari rumah itu. Hanya suara angin mendesir, kadang disertai bisikan-bisikan aneh yang tidak bisa dipahami. Warga desa mulai resah. Beberapa dari mereka mengaku melihat sosok Ragil berjalan di sekitar rumah saat malam hari. Tapi tubuh Ragil tampak aneh, pucat,
matanya kosong, dan langkah kakinya menyeret seperti boneka rusak. Bahkan ada yang bersumpah melihat Ragil berbicara sendiri di bawah pohon beringin tua dekat pemakaman. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Pak Lurah dan para sesepuh desa. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat untuk meminta bantuan seorang kiai dari desa sebelah, Kiai Mahfudz, yang dikenal ahli dalam ilmu ruqyah dan pengusiran jin. Suatu sore, Kiai Mahfudz datang. Ia berdiri lama di depan rumah Ragil sambil membaca doa dalam hati. Raut wajahnya menegang, keningnya berkerut. Tempat ini sudah tidak lagi sepenuhnya milik manusia, gumam Kiai Mahfudz pelan. Malam itu, ritual besar dilakukan. Kiai Mahfudz membawa air doa, dupa harum, serta selembar kain putih bertuliskan ayat-ayat suci. Warga desa berkumpul di luar pagar rumah Ragil, berdoa bersama dalam hati, berharap semua keburukan segera diangkat. Saat ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba berembus, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang marah. Pintu-pintu berderak sendiri, genteng rumah bergetar keras. Bulastri yang setengah sadar mulai menjerit, tubuhnya melengkung aneh, matanya melotot tanpa berkedip. Kiai Mahfudz terus membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Dari balik kegelapan kamar, muncullah sosok Raras. Namun kali ini, wujudnya menyeramkan. Kulitnya membiru, matanya sepenuhnya hitam, dan rambutnya terurai panjang hingga menyapu lantai. Ia menatap Kiai Mahfudz dengan penuh kebencian. "Pergi kalian," desis Raras. Suaranya berat dan menggema. Kiai Mahfudz tidak gentar. Ia memercikan air doa ke arah Raras. Makhluk itu mengerang keras. Tubuhnya seolah terbakar oleh cairan tersebut. Namun alih-alih menghilang, ia justru semakin mengamuk. Tiba-tiba, tubuh Ragil muncul dari balik pintu. Namun bukan Ragil yang biasa. Tubuhnya penuh luka goresan, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar bisikan-bisikan aneh dalam bahasa yang tidak dipahami. Raras meraih tangan Ragil dan memeluknya erat. "Dia milikku. Ragil sudah menjadi bagian dari kami. Kalian tidak bisa merebutnya." Melihat itu, Kiai Mahfudz meningkatkan bacaannya. Ia menggelar kain putih bertuliskan ayat suci itu di lantai, membuat garis pembatas antara Raras dan dunia manusia. Raras meraung keras. Suara raungannya menggema sampai ke pelosok desa. Lampu-lampu rumah padam serentak. Hawa dingin menyelimuti seluruh area. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan berlarian ketakutan. Ada pula yang pingsan saking ngerinya. Sementara itu, Kiai Mahfudz terus bertahan. Ia membaca doa pengusiran dengan seluruh kekuatan hatinya, meminta pertolongan Tuhan untuk melepaskan Ragil dari cengkeraman bangsa jin. Namun Raras tak mau kalah. Ia mulai memanggil makhluk-makhluk lain dari bangsa jin. Dari sudut-sudut gelap rumah, muncul bayangan-bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Mereka mengelilingi rumah, siap menyerang siapa saja yang berani mendekat. Situasi menjadi genting. Melihat hal itu, Kiai Mahfudz akhirnya mengeluarkan senjata terakhirnya, sebuah tongkat kayu tua yang dipercaya berasal dari pohon bidara suci. Dengan tongkat itu, ia menggambar lingkaran pelindung di lantai, menancapkan tongkat tersebut di tengah-tengah, dan mulai membaca doa dengan suara bergetar namun tegas. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Rumah Ragil retak, dinding-dindingnya mengelupas. Raras berteriak histeris. Tubuhnya mulai berubah menjadi asap hitam. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia berteriak lantang, "Kalau Ragil dipisahkan dariku, maka kutukan ini akan turun ke darah keturunannya, 7 turunan ke depan." Setelah teriakan itu, sosok Raras dan bayang-bayang hitam menghilang. Rumah Ragil kembali tenang. Angin berhenti.
Suara jangkrik malam kembali terdengar. Ragil terjatuh lemas di lantai, tak sadarkan diri. Bu Lastri pun menangis sejadi-jadinya, memeluk tubuh anak semata wayangnya. Namun di balik ketenangan itu, sebuah kegelapan baru telah tertanam. Kutukan Raras masih menggantung, menunggu waktu untuk menagih janjinya. Setelah peristiwa malam itu, Ragil kembali ke kehidupan yang seolah normal. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada dirinya. Setiap malam, ia merasa ada kekuatan yang menggerakkan tubuhnya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengontrol dirinya. Ia bisa merasakan keberadaan Raras di sekitarnya, meskipun sosok itu tak tampak jelas. Bu Lastri yang masih merawat Ragil semakin khawatir. Tubuh anaknya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan matanya tak lagi bersinar seperti dulu. Ragil mulai berbicara sendiri, mengingatkan dirinya tentang sesuatu yang ia sebut kutukan 7 turunan. Pada malam kelima setelah ritual pengusiran, Ragil tiba-tiba terbangun di tengah malam. Ia merasakan tubuhnya terhisap oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Suara tawa Raras kembali terdengar, namun kali ini bukan hanya suara tawa. Suara itu bercampur dengan jeritan, teriakan, dan bisikan-bisikan yang semakin lama semakin membingungkan. Ragil bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya lemas namun terdorong oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar nafsu. Matanya berubah menjadi hitam pekat, tubuhnya mengeluarkan asap hitam, dan rambutnya terurai panjang. Raras, dalam wujudnya yang mengerikan, muncul di depan Ragil. "Ragil, kita tidak bisa berpisah. Kutukan ini sudah melekat padamu. Selama hidupmu, kau akan selalu jadi milikku, bahkan meskipun tubuhmu mati." Suara Raras terdengar menggema, seolah berasal dari seluruh penjuru ruangan. Ragil, yang dalam keadaan sadar penuh, merasa terperangkap dalam dirinya sendiri. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya tidak lagi mendengarkan. Sebuah kekuatan gaib menguasai dirinya, membimbingnya keluar rumah, menuju pohon beringin tua di ujung desa. Di bawah pohon itu, Raras menunggu. Dia berdiri diam, matanya menyala merah, menatap Ragil dengan penuh kasih dan kebencian. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Ragil. Kau adalah bagian dari dunia kami." Ragil berusaha berteriak, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah jeritan yang mengerikan. Saat itu, Bu Lastri datang berlari, melihat Ragil yang tampak tidak lagi seperti anaknya. "Ragil, anak ibu, tolong, bangun. Bangun dari segala yang menguasaimu," teriak Bu Lastri sambil berusaha meraih anaknya. Tangannya gemetar. Ia hampir tidak bisa bergerak karena takut. Namun, tiba-tiba, Mbah Sarpani muncul dari balik semak-semak, membawa sebuah keris pusaka yang selama ini disembunyikan. "Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan itu," kata Mbah Sarpani dengan tegas. Raras tertawa keras, merasakan ancaman itu. "Keris itu tidak akan bisa mengalahkan kami. Bahkan jika kalian membunuh Ragil, kami akan selalu ada di dunia ini." Mbah Sarpani tidak gentar. Dengan satu gerakan cepat, ia menghujamkan keris itu ke tanah di sekitar Ragil. Seketika, tanah bergetar hebat. Pohon beringin tua itu mulai mengeluarkan suara gemeretak, seolah sedang hidup. Cahaya hitam menyebar dari bawah tanah, menutupi seluruh kawasan. Raras mendekat dengan langkah cepat, namun sebelum ia bisa menyentuh Ragil, Mbah Sarpani melangkah maju dan mengangkat keris itu tinggi-tinggi. "Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak akan membiarkanmu merusak dunia ini lebih lama lagi." Cahaya terang menyelimuti seluruh area. Raras menjerit keras. Tubuhnya terlempar ke belakang, dihantam oleh kekuatan keris tersebut. Namun, sebelum ia benar-benar hilang,
Raras berbalik dan melihat Ragil sekali lagi. "Ragil, ingat janji kami," ucap Raras dalam bisikan terakhirnya. "Kutukan ini tidak akan pernah berakhir." Dengan suara menggema yang mengerikan, tubuh Raras menghilang ke dalam tanah, tertarik oleh kekuatan keris itu. Tiba-tiba, seluruh desa terasa hening. Tidak ada lagi suara angin, tidak ada lagi tawa atau jeritan yang terdengar. Ragil jatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Bulastri segera memeluknya, menangis tanpa henti. "Ragil, anak ibu, kau kembali," tangis Bulastri dengan penuh rasa syukur. Namun, saat Ragil membuka matanya, ia melihat sebuah bayangan hitam di kejauhan. Ia bisa mendengar suara langkah-langkah berat di belakangnya, meskipun tak ada siapapun di sana. "Ragil, kutukan ini belum selesai." Mbah Sarpani menatap Ragil dengan tatapan khawatir. "Anakku, mungkin kita telah mengusir Raras, tapi kutukan 7 turunan itu tak akan pernah hilang." Dengan perasaan cemas, Bulastri menatap anaknya. Kutukan itu tidak hanya mengikat Ragil, tetapi juga seluruh keturunannya. Jika tidak dihentikan, itu akan berlanjut ke anak, cucu, bahkan cicit mereka. Dan pada malam yang kelam itu, Ragil dan Bulastri sadar bahwa tak ada yang bisa menghindari nasib buruk yang telah dijanjikan. Kutukan Raras telah menyebar di dalam darah mereka, tak bisa dibendung. Kekuatan jin itu akan terus mengikuti mereka, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Pada akhirnya, rumah itu tetap menjadi tempat yang dihantui, dipenuhi oleh bisikan-bisikan dari dunia lain. Seperti yang telah dikatakan Raras, kutukan 7 turunan itu adalah warisan yang tak akan pernah terputus.